Apa kabar nih bosku? Sehat selalu ya. Ketemu lagi nih kita di channel YouTube saya. Bosku, dalam kita membuka toko bangunan, boleh deh kita ngomong kiat sukses ya, kiat berhasil, solusi biar sukses. Terus banyak lah, pokoknya yang membahas baik di semua channel ya, membahas lah kiat sukses, kiat berhasil semua toko bangunan. Nah, dalam kita menuju kesuksesan, biasanya nih bosku, dalam kita menuju kesuksesan ada nih kendala-kendalanya. Nah, salah satu dari kendala tersebut biasanya baik di toko saya nih maupun di toko orang lain atau di toko orang tua saya ya, di daerah saya sering nih mendapat kendala tertipu bosku. Jadi sering nih toko bangunan ketipu gitu. Nih, dalam bahasan saya kali ini, saya ingin membahas gini nih bosku. Saya ingin membahas contoh-contoh penipuan tuh yang sering terjadi di toko bangunan. Nah, yang pertama, biasanya gini bosku. Ada orang tuh datang ke toko kita. Dia pura-pura mau belanja ya. Dia mesen semen lah, dia mesen loster, dia mesen plywood triplek ya. Nah, dia ngomongnya gini, saya mesen barang ini, itemnya, uangnya ambil di rumah ya, ambil di rumah. Jadi ntar sekalian kalau barangnya datang saya bayar, kata si orang tersebut, kata si penipu tersebut. Jadi kalau barangnya udah nyampe rumah, ntar saya bayar nih. Ya udahlah, kita kan sebagai pedagang, penjual gitulah, ya merasa seneng kan barangnya dibeli bosku. Nah udahlah, kita panggil ya sopir kita, kenek-kenek kita ya, suruh ngumpulin barangnya, kita masukin ke mobil. Dia udah pergi tuh. Ternyata pas barangnya udah sampai ke lokasi, misalnya ke alamatnya, dia misalnya nentuin alamatnya di komplek ini, misalnya di blok A nomor sekian-sekian ya, kita udah nyampe. Memang sih lokasi itu sedang ada pembangunan rumah gitu bosku, sedang ada orang membangun lah, merenovasi rumah. Pas kita tanya ya ke pemilik rumahnya, oh iya mas, itu barang saya mas, silakan masuk mas. Nah terus ya barangnya oleh sopir dan anak buah kita ya, kenek-kenek tuh diturunin tuh, semua produknya diturunin yang pesanan orang tadi. Udah selesai diturunin, pas mau kita kasih nota, ini bu notanya, pembayarannya bu, malah si pemilik rumah ngomong, oh sudah dibayar mas sama orang yang tadi, udah dibayar semua, ini malah ada nih notanya. Nah tapi katanya nota putihnya ambil di sopir nih. Nah jadi saya mau ngambil nota putihnya aja mas. Oh kata sopir saya, belum bu, belum dibayar ini. Nah terjadilah bosku, iyalah perselisihan kecil ya. Singkat cerita, ibu itu kena tipu juga bosku. Jadi yang orang si penipu tadi bilang kalau dia menjual harga-harga murah gitulah, semen di bawah standar orang lah gitu, di bawah standar toko gitu bosku dia menjualnya. Terus
ibu yang si pemilik rumah percaya lagi tuh. Jadi membayar semuanya ke penipu tadi. Nah, yang sebagai toko, kita ketipunya ya gitulah. Jadi barang kita antar ya, tahu-taunya kita ketipu. Jadi antara penjual kita dengan yang pembeli yang aslinya ketipu juga tuh sama si penipu. Nah, jadi solusinya ya sopirnya saya telepon, jadi suruh bawa balik semua barangnya. Si ibunya juga nggak mau ya, bawa barang itu kan sudah dibayar. Nah, terjadilah musyawarah bosku. Jadi ya kita rugi, ibu itu rugi juga ya. Jadi ibu itu cuman bayar separuh dari total notanya. Nah, itu bosku, kendala pertama kita buka toko bangunan, ketipunya itu tuh. Yang pertamanya itu metode tertipunya. Nah, yang kedua, kita ini sering ketipunya oleh orang yang pura-pura jadi sales bosku. Jadi sales toko bangunan lah. Kayak dia datang ya ke toko kita tuh, pakaiannya rapi, terus kayak bawa-bawa alat-alat gitulah, contoh sampel-sampel barangnya, bangsa 3-4 item ya dia bawa contohnya. Dia datang ke toko kita, pura-pura nawarin barang gitulah. Lama dia duduk tuh, misalnya di dalam toko kita tuh. Nih pas ada yang beli ya, kita kan positif ngelayanin pembeli dulu ya, salesnya kita biarin dulu duduk tuh. Tahu-taunya ada kejadian di toko tempat lain. Dia lupa tuh naruh HP-nya. Dia masih aja tuh naruh HP-nya di meja. Nah, si dia sibuk ngelayanin pembeli ya. Si sales itu ngambil HP-nya. Kan sebagai pedagang kan kita nggak ngeh, bosku. Nah, jadi ya dia cepet-cepet tuh. Dia cepet-cepet tuh langsung lari gitu, bosku. Nah, pas ibu itu sadar ya, si pemilik toko sadar, ternyata HP-nya hilang. Nah, itulah bosku, kendala-kendala yang sering terjadi dalam kita membuka usaha tuh. Secara spesifiknya dalam membuka usaha toko bangunan, bosku. Nah, semoga video saya ini bermanfaat ya, bosku. Jangan lupa nih, subscribe ya. Terima kasih.